Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabat umat sekalian dan para sahabat-sahabat subscriber yang telah mensubscribe channelnya Belajar Bersama. Saya haturkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak untuk para sahabat sekalian. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan niat baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk melantunkan sholawat. Semoga dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW kita semuanya mendapatkan syafaat, juga dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyyin hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyin hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad SAW adalah seorang sultan dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam serta bagaimana Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada semua orang dan memandangnya dengan rasa penuh kasih sayang. Seperti salah satu kisah yang satu ini yang akan saya paparkan. Semoga kita dapat belajar dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Di salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah Al-Munawwarah menjadi salah satu tempat bagi seorang pengemis buta yang kesehariannya mengemis di tempat tersebut. Dia memiliki kepercayaan sebagai seorang yang Yahudi. Setiap kali ada orang mendekatinya, dia selalu berpesan kepada orang-orang bahwa jangan pernah engkau dekati Muhammad, karena dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya. Kenapa? Sebab adalah Rasulullah SAW yang gemar mendatanginya bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin setiap hari, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi.
Seiring dengan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil beliau. Rasulullah SAW pun wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi Muhammad SAW, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu saja." Abu Bakar pun lantas bertanya, "Apakah itu, wahai anakku?" Dan Aisyah pun menjawab bahwa setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang buta, yang sering duduk di ujung sana. Maka keesokan harinya Abu Bakar pun pergi ke pasar dengan membawa makanan. Lalu dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud agar dapat berjumpa dengan si pengemis buta. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak, "Siapa kamu sebenarnya?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis tadi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. Lalu dia berkata, "Wahai pengemis, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis sekeras-kerasnya. Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelek-jelekan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikitpun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawakan makanan. Dia begitu mulia.
Maka seketika itu pun di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, si pengemis Yahudi buta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan sebagai bukti bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang dengan kemuliaannya orang Yahudi yang memfitnahnya dapat masuk Islam karena keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.